Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para pecinta channel Karunia Kaya dan para pengamal ilmu RDAY. Semoga Allah mudahkan segala urusan dan hajat panjenengan semua pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa itu saya dapetin yang Pak Haji katakan uang bibit atau centong apa-apa gitu? Nggak usah, Bah. Abah kan belum privat yang 10 juta. Nggak usah pakai bibit. Uang bibit tuh khusus yang sedekah 10 juta. Bibit tuh khusus yang dapat centong yang udah usianya 200 tahun. Khusus yang sedekahnya 10 juta. Abah belum level, masih anak bawang, Bah. Praktekin dulu. Kayak tadi nih saya kasih. Karena saya takjub. Hah? 30 juta? Nih, pendapatan saya 30 juta Pak Haji. Dari meraktekin ilmu RDAY. Tanpa dia minta langsung saya kasih uang bibit sama uang centong. Biar dia dapat 10 miliar. Anaknya juga gitu ya. Yang kelas 4 SD. Dia udah meraktekin ilmu RDAY. Kamu juga harus punya 10 miliar. Nih Pak Haji kasih uang bibit gratis. Centongnya gratis. Uang bibit harus gratis bos. Nggak boleh nuker. Harus gratis. Nih. Mamahnya saya kasih tadi kan. Karena mamanya udah 12 jus kan. Saya kasih centong. Nah bapak belum. Bapak masih anak bawang. Walaupun 72 tahun bapak masih anak bawang. Belum level. Jadi nanti bapak praktekin dulu. Salah satunya apa? Sholat taubatnya jangan bolong. Sifat 18 jangan dilanggar. Nanti saya kasih. Pak semua orang yang saya kasih uang bibit saya kasih centong. Itu rata-rata udah pada cair Pak. Bapak juga harus cair. Gitu loh. Nanti bapak privat khusus 10 juta. Cuman ngobrolnya begini. Bapak sama anak nih. Bertiga aja sama saya. Yang lain gak ada. Tapi kalau ini sedekahnya 2 juta rombongan. Ya kita ngobrolnya rombong. Gitu umum gak lama. Kayak tadi nih lama. Bisa setengah jam, bisa sejam, bisa 2 jam, bisa 3 jam. Karena apa? Karena yang dibahasnya spesifik kayak tadi nih. Dari Makassar ya. Tadi tuh ibu tadi udah 2 kali tuh sedekah 10 juta. Saya spesifik apa Pak yang dikerjain? Dia tiap hari berantem sama suaminya. Betul? Sekarang dia romantis bener sama suaminya. Kalau suaminya tidur dicium sama dia. Seperti anak bayi ilmunya Pak Haji. Papa bangun gak? Nih sambil tangannya megang kontolnya. Papa bangun gak? Ayo papa bangun. Tadinya Pak dia melorok-melorok. Ya betul? Alhamdulillah Pak. Rezeki ada aja. Suaminya. Karena dia udah meraktik ilmu. Ini privat yang kedua. Besok yang ketiga. Besok yang keempat. Besok yang kelima. Kadang kan tamu RD kan enggak. Pak Haji saya udah privat kok enggak cair-cair 10 miliar. Enggak mungkin. Orang lo sedekahnya 2 juta masa cairnya 10 miliar. Baru sedekahnya 10 juta masa cairnya 10 miliar. Untung di lo rugi di gue dong. Enak aja. Privat lagi. Taruhlah lo privat misalkan 200 kali privat. Kali 10 juta berapa? 2 miliar. Tapi kan cairnya 10 miliar. Untung di lo 8 miliar. Anak yatim gue cuma dapat 200. Cuma dapat 2 miliar. Gak setuju gue. Ayo privat lagi besok. Ayo privat lagi. Karena kita makin evaluasi kelemahan lo di mana nih? Kayak tadi malam yang dari Sumedang, dia privat yang ketiga. Kelemahannya apa lo? Kalau cuma dapat 1 ton, kan gue bilang 30 kilo. Harusnya lo 10 ton. Nggak taunya kelemahannya apa? Suaminya males ML di atas, istrinya maunya ML di atas. Jadi perselisihan tempat doang. Akhirnya tadi malam kita samain, ya betul? 10 ton. Nah naik lagi nanti jadi 20 ton. Naik lagi jadi 30. Jadi 10 miliar tuh Pak nggak sekali privat. Bisa 100 kali, bisa 10 kali, bisa 20 kali, bisa. Tapi cairnya 10 miliar. Ini kan enggak. Baru privat sekali pengen cair 10 miliar. Langsung saya sabdain. Gak mungkin. Gak mungkin. Baru privat sekali 2 juta rombongan pengen cair 10 miliar. Langsung saya sabdain. Gak mungkin. Gak mungkin dan gak mungkin. Kok gitu Pak Haji? Perhitungan. Masa baru sedekah 2 juta pengen tukerannya 10 miliar. Enggak lah. Datang lagi. Kita belum ada 10 juta. Gak apa-apa yang 2 juta lagi.
Ketemu lagi, oh iya ibu yang di Cilengsi, oh iya bapak yang di Pertamanan. Nanti saya sabdain. Kalau presiden kan nonton tiap hari YouTube saya. Presiden nonton. Pasti dia kan, Ji itu yang Pertamanan siapa namanya? Ntar gue kabarin bohong lo gak jadi menteri Pertamanan. Presiden nurut sama gue bos. Jadi menteri Pertamanan lu ntar ya kan? Bagian apa? Bagian ngawinin cacing. Jadi bapak nanti paksain sholat tobat jangan bolong. Masnya juga meraktekin juga mas di sana. Jadi biar masnya nggak sampai tua di sana. Jadi masnya langsung diangkat jadi karyawan tetap. Jadi masnya ada pensiun. Kalau sekarang kan nggak ada pensiun. Kalau saya sholat tabat itu habis maghrib habis isya Pak Haji. Cuma 2 rakaat Pak Haji. Kenapa dari maghrib sampai isya nggak mau? Ini kan sebenarnya gini Pak Haji yang ada waktu ini kalau dari maghrib sampai isya. Pakai mic. Gimana? Sebenarnya bapaknya tuh ada waktunya saat habis maghrib sama isya itu lowong. Kalau saya kan jualan susah Pak Haji, nggak bisa sholat tobatnya. Ya udah ini aja ngerjain. Bisa Iya, gak? sholat tobatnya Insya ya Allah aja. bisa. Dari maghrib sampai isya 18 kali salam. Insya Allah Pak Haji. Bukan 18 rakaat, bukan. 18 kali salam. 2 salam. 2 salam. 2 salam. Bapak juga gitu Pak di masjid. Di pojok biar nggak kelihatan orang. Itu abah lagi ngerjain apa. Sholat tobat. Gitu. Kedua Pak. Kenapa bapak hajatnya lemot? Kalau diperhatiin tadi. Karena dia berharap cair 10 miliar. Mau modalin anak buahnya. Jangan. Bapak jangan berharap. Jangan. Itu namanya Tuhan kecil. Ada yang pengen dagang sembako. Pengen ada yang dagang aqua isi ulang. Mana bah? Kalau cair bah. Pasti cair. Dah titik. Jangan dibahas. Begitu. Tapi abah kan berharap bisa untuk modalin anak buahnya. Jangan bah. Udah pasti kok bah cair. Bah. Ini ikut saya udah 4 tahun jalan 5 tahun. Dia nggak mimpi bah. Saya berangkatin haji gratis berserta istri tercintanya. Iya betul? Abah juga jangan mimpi cair 10 miliar. Tapi abah harus ngomongnya pasti cair. Pasti cair. Pasti cair. Pasti cair. Pasti cair. Dia tidak mimpi. Tapi yang praktekin adalah istrinya. Istrinya dia praktekin ke anaknya yang nomor 2. Jadi dokter. Jadi dokter. Sekarang anaknya jadi dokter. Anak yang ketiga jadi dokter. Anak yang keempat jadi dokter. Anak yang pertama tadinya musuhan sama dia. Sekarang alhamdulillah punya travel haji dan umroh internasional. Kantornya ada di Dubai. Perempuan. Nah, abah juga jangan bermimpi. Kapan ya cair saya bisa modalin anak buah saya. Jangan bah. Pasti cair dah. Ibu juga gitu. Kapan ya saya punya uang. Kapan ya saya punya rumah. Jangan. Pasti bu. Karena dia gak mimpi. Mimpi gak lo? Gak mimpi. Oke? Bos bisa? Insya Allah Pak Haji. Iya. Ya sholat tobat bagi tugas. Saya nutupnya kan saya jam 8:30 Pak Haji, jadi nggak keburu sholat tobatnya. Bu, ada tamu RDAY. Dia beli gabah, digiling, jadi beras dijual ke pasar induk Cipinang. Tidak untung tuh bu. Akhirnya dia datang ke RDAY privat kemari, dia puter haluan. Dia dagang nasi uduk dari jam 2 pagi, dari jam 2 sore sampai jam 5 sore. Alasannya biar dia bisa sholat tobat habis maghrib sampai isya. Alhamdulillah per hari untungnya 202 juta per hari. Nah coba ibu kalau udah maghrib warungnya ditutup terus ibunya sholat tobat. Kan saya tutup jam 9. Udah tutup aja dengerin saya tutup. Tutup. Ibu juga sholat tobat.
Bapak juga sholat tobat. Karena nanti nih Bu, maaf nih, amit-amit jangan sampai. Ibu meninggal, terus ibu dikubur. Suami nggak mau nemenin ibu di dalam kubur. Mau gak lo nemenin dia di dalam kubur? Gue kepel lo, mau gak? Dia kan meninggal, terus dikubur. Kan katanya lo sehidup semati waktu makan nasi zamannya pacaran. Gue kepel lo. Enggak? Mau gak lo? Kalau bini lo mati dikubur, lo mau gak masuk kuburan hidup-hidup? Hah? Hah? Toh, apa nggak suami kurang ajar? Suami kurang ajar, katanya sehidup semati. Akhirnya ibu dikubur. Jadi teman ibu dikubur siapa? Dagang. Dagang sembako sampai jam 9 malam. Nggak bisa bela ibu. Akhirnya dagangannya yang megang anak kalau nggak dia. Ada ibu apa yang ibu bawa? Nggak ada. Tapi kalau ibu sholat tobat, itu teman ibu dikubur. Kalau ibu baca Quran, itu teman ibu dikubur. Kalau ibu sholat tahajud, itu teman ibu dikubur. Kalau ibu sedekah, itu teman ibu dikubur. Kalau ibu praktekin sifat 18 nggak ada, itu teman dikubur. Nih gue tanyain. Bos, kalau dia mati dikubur, lo nengok kuburan setahun 2 kali. Mau puasa sama mau lebaran, betul gak? Gue kepel lo. Apa lo tiap hari nengok kuburan istri lo? Tiap hari sih enggak Pak Haji. Tuh, kurang ajar gak nih? Ini suami kurang ajar. Udah tiap hari kalau berangkat kerja dibawain rendang, tiap hari berangkat kerja dibawain beras buat masak di sana. Iya malah katanya kalau ibu meninggal, sorry ya mah, setahun 2 kali kata Pak Haji, mau puasa mau lebaran. Apa nggak di suami kurang ajar nih? Mendingan gue bunuh aja nih mumpung dia masih hidup nih. Kurang aja. Nggak bisa bos. Jadi teman ibu dikubur siapa? Baca Quran, teman ibu dikubur. Yang ada itunya Pak Haji, yang ada latihnya di bawah. Nggak apa-apa, tapi ibu sholat tobat juga harus. Dari maghrib sampai isya. Sholat badiah qobliyah harus, karena itu teman kita dikubur. Ibu udah usia 55 Bu. Ibu mau ngarepin dari mana lagi? Nggak bisa, ngarepin dari anak. Yang pertama, udah capek deh kerja. Anak nomor 2, udah capek juga dia kerja. Ngandelin suami, apalagi dia tadi udah ngomong tadi kan. Setahun 2 kali mama, tuh. Gila gak nih suami? Aduh. Enggak deh, humor. Humor ya. Jangan diambil, jangan serius. Oh iya. Nggak apa-apa ya kek. Iya. Ya. Jadi intinya teman kita dikubur adalah sholat ba'diyah qobliyah. Dari maghrib sampai isya yang 18 kali salam. Tahun 2023 salat qobliyah badiah. Ya deketin. Tapi 18 kali salam nggak dari maghrib sampai isya? Baru sekali. Oh baru sekali. Iya. 18 salam. Maksudnya baru sekali, 18 kali salamnya baru sekali salam. Dari maghrib sampai isya gak? Iya lagi mau ada bapaknya di rumah. Oh iya. Pernah sekali. Tapi kadang-kadang nyicil Pak Haji kalau saya habis salah ngomong, saya langsung sholat tobat. Oh iya. Kalau habis marah sama anak, saya langsung sholat tobat juga. Iya. Gitu. Kalau habis salah ngomong sama orang, ya saya tadi jutek banget sama orang. Iya. Sholat tobat gitu. Suka gitu doang sih Pak Haji. Iya. Kalau yang 18 enggak. Bu, ada tamu saya orang Pondok Gede. Kemarin privat sedekah ke sini. Dia mukanya sedih. Anaknya 3. Yang pertama di Jepang, lulusan IPB. Nomor 2 lulusan UI. Nomor 3 lulusan IPB. 3-tiganya punya rumah semua. Tapi ibunya sama bapaknya rumahnya ngontrak. Dia nggak open ke ibu dan bapaknya. Sedih bener saya bilang. Padahal dulu dibela-belain anaknya kuliah, dia dagang. Dibela-belain anaknya kuliah di UI, dia dagang. Hasil dagangan semuanya buat anak. Tapi 3-tiganya anaknya nggak ada yang peduli sama dia. Sekarang dia ngontrak, bapaknya ngontrak. Tadi saya bilang udah jadi satu, saya ajarin. Karena dia privat khusus, saya ajarin. Nah maunya saya,
Ibu walaupun anaknya nggak open. Yang pertama yang laki, yang perempuan, yang nomor 2. Yang nomor 3 ini perempuan. Nggak masalah nggak open. Yang penting ibu praktekin ilmu RDAE. Nanti yang openin siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Herannya di hari tua ibu punya rumah. Herannya di hari tua ibu punya supir. Herannya di hari tua ibu punya mobil. Herannya di hari tua ibu punya kegiatan. Siapa contohnya? Ibu kandung saya. Ibu kandung saya usianya 84 tahun, 85 tahun. Pakainya Velfire terbaru. NIK 2025. Punya supir. Ibu saya pakai Fortuner GR 2,8 terbaru. Ibu saya naik Pajero Sport Dakar usianya 85 tahun. Supirnya ada 3. Nah ibu juga begitu. Caranya apa? Baca Quran. Caranya apa? Sifat 18. Caranya apa? Sholat tobat. Ibu ngerjain, bapak juga ngerjain. Bapak ngerjain, emasnya juga ngerjain. Jadi kita sama. Harus. Kalau Ya. ngerjainnya nggak bisa istiqomah selalu setiap malam Pak Haji. Gak apa-apa bertahap. Kan saya juga gak maksain ibu. Kayak orang latihan sepeda dulu. Jatuh, latihan lagi. Jatuh, latihan lagi. Lama-lama naik apa Pak? Mending naik sepeda, langsung naik motor. Emang orang langsung naik motor, Bapak langsung naik motor? Sepeda dulu latihan zaman dulu. Minjem sepedanya temen lah, latihan, curi-curi lah. Iya betul? Kok Pak Haji? Ya kan dulu kita begitu, zaman kita kecil. Kedua ya, saya tidak mau tamunya RDAY punya rumah jendelanya di depan dan di belakang. Saya nggak mau. Maunya jendelanya kanan kiri. Pak Haji jangan nyindir saya. Semua orang di Indonesia rata-rata rumahnya jendelanya cuma di depan sama di belakang. Kanan kiri nggak ada jendela. Apa itu namanya rumah? Itu namanya kandang burung. Iya betul. Namanya perumahan. Ada gak perumahan yang kanan kiri ada jendelanya? Nggak ada. Depan doang Pak Haji. Depan doang. Itu namanya kandang burung, bukan rumah. Udah jual aja katanya, kata saya beli di kampung aja nanti saya ngumpulin lagi kata saya gitu. Ngapain ngumpulin? Kelamaan. Kenapa nggak paksain baca Quran? Kenapa nggak paksain dengan sholat tobat? Kenapa nggak paksain dengan sholat badiah qobliyah? Kenapa nggak paksain dengan bangun jam 00? Nanti rumahnya kanan ada jendelanya, kiri ada jendelanya, depan ada jendelanya, belakang ada jendelanya, depan ada terasnya, belakang ada terasnya. Kok gitu Pak Haji? Karena rumah saya kan depan ada teras, belakang ada teras, kanan ada jendela, kiri ada jendela. Kebanyakan rumah orang-orang apa? Depan teras, belakang teras, samping nggak ada jendela. Itu bukan rumah, namanya itu kandang burung. Lo menghina bener Pak Haji. Harus gue hina. Kalau nggak lo nggak bangkit. Iya betul? Iya betul? Iya belakang dapur tutup rapet. Tembok tutup rapet. Dapur. Apa itu rumah? Bukan, itu kandang burung. Itu namanya kandang burung. Kan kandang burung, Bapak pernah miara burung merpati zaman dulu disekat-sekat kan? Depannya pintu. Depan doang disekat-sekat, tuh namanya kandang burung. Boleh mobilnya Pajero di depan. Boleh mobilnya BMW. Boleh mobilnya apa. Tapi kanan gak ada jendela. Kiri gak ada jendela. Udah gitu nyicil lagi tuh rumah. Apa? Gerah. Gerah ya, nggak ada angin masuk ya, nggak ada sirkulasi. Rumah apa tuh namanya? Boleh perumahan mewah, harganya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Masa nggak ada jendela kanan, nggak ada jendela kiri? Itu bukan rumah, namanya kandang burung. Sumuk, gerah. Gerah. Apa itu rumah? Enggak lah. Saya mau tamunya RDAY. Depan ada jendela, belakang ada jendela, kanan ada jendela, kiri ada jendela. Iya itu baru namanya rumah. Kayak rumahnya nenek-nenek kita, ibu kita di kampung kan rumah gitu ya. Iya, Pak. Nenek lo, orang tuanya bapak dulu. Iya. Kanan ada jendela gak? Ada. Kiri ada jendela gak? Ada. Oke lah kiri kamar.
kamarnya dibuka ada jendelanya. Ini enggak. Rumah kanan gak ada jendela, kiri gak ada jendela. Adanya di mana? Di depan. Aduh. Tapi kalau dibilang saya tinggal di perumahan mewah, kanannya ada jendela gak? Gak ada. Ya udah tuh namanya kandang burung. Ya bener. Lu bikin gue tersinggung. Biarin kalau nggak tersinggung lu nggak bangkit. Pindah rumah. Pindah. Harus pindah. Ini gimana mau pindah aja orang masih nyicil. Aduh, makanya lo praktekin dong ilmu RDAY. Alhamdulillah Pak Haji semenjak praktekin ilmu Pak Haji itu alhamdulillah usahanya ya agak nyangkut gitu ya. Iya. Bisa nabung gitu. Setuju. Dulu nggak bisa Pak Haji, dulu mah nggak bisa nabung. Nah, Habis aja duitnya, susah banget nabung. Kalau Setelah- sekarang alhamdulillah setelah udah praktekin ilmu RDAY, Iya. bisa nabung. bisa nabung, beli motor bisa cash gitu, nggak ngeredit gitu. Kalau Iya. sekarang Iya. nih, terus udah gitu kalau saya pengen apa mau belanja nih, belanja udah segini ya. Ah pasti nanti juga cukup gitu. Cukup beneran Pak Haji. Alhamdulillah. Kayak gitu terus setiap hari. Kayaknya ada itu aja atau Pak Haji spanduk copot. Jadi copot ya. Datang-datang ada mobil Pak Haji nanti spanduk saya. Ya, kok bisa sih jadi kayak gitu ya? Gitu Iya, dalam iya. hati Nah, ya. itu kan anggap aja buat latihan. Iya. Sekarang kita manggil yang 10 miliar. Iya. Tapi jangan langsung 10 miliar, dari yang kecil dulu. Iya. Dari yang 100 juta dulu, nanti naik yang 200 juta. Jangan langsung 10 miliar, saya nggak Apa setuju. sih? Tamu RDAY kan goblok-goblok. Masa ujuk-ujuk langsung manggil yang 20 miliar. Empret. Dari 100 juta dulu, Ya, amin, amin. 200 juta dulu, 300 juta dulu, 400 juta dulu, begitu. Ya, saya bersyukur banget Pak Haji, nemu ilmu Pak Haji, ya Allah seneng banget saya. Saya sampai ya Allah terima kasih ya Allah. Kenapa saya jadi nemunya sekarang nggak dari dulu gitu. Kalau dari dulu saya kan di rumah nganggur, kenapa kalau dulu Bu, jangankan dari dulu, dari sekarang aja sholat taubat lo aja bolong-bolong yang maghrib, gua kepel lo. Kenapa nggak dari dulu? Nah dari sekarang aja ngandelin suami, sholat taubatnya suruh suami sholat taubat. sholat tobatnya aja Pak Haji tuh yang saya sama bangun jam 00-nya belum semuanya paling Pokoknya 4 kali. nanti dagang sembakonya kalau udah maghrib tutup. Saya sabdain untung bersih 10 juta. Amin. Dagang Amin, sembakonya amin, saya amin. sabdain untung bersih 10 Amin. juta. Amin. Tapi tutup abis maghrib. Abis maghrib ibu udah langsung ajan. Ibu udah duduk di sajadah, udah pakai mukena. Udah waktunya sholat. Nanti kalau anak bilang, kalau anak mau ya udah kamu yang nungguin Dek atau Kak. Manggilnya apa ibu ke anak yang bontot nih? Nah, Dek, belum bisa Pak Haji. Hah? Nggak bisa anak saya. Ya udah. Apa aja mesti nanya-nanya. Ya udah tutup. Ibu sholat taubat. Ibu lihat saya sabdain 10 juta. Amin. Jadi maghrib sampai isya wajib sholat taubat 18 kali salam. Suami juga ngerjain, ibu juga ngerjain, abah juga ngerjain, emasnya juga ngerjain. Terus abah nggak boleh berharap. Saya kapan ya bisa modalin anak-anak? Jangan bah, pasti bisa bah. Apalagi abah udah deket sama masjid ya. Sayang.